Oke teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan Surya MS Trade and Investment. Kali ini saya akan membahas Matic atau Polygon. Ini sebelumnya namanya adalah Matic Network, sekarang Polygon teman-teman ya. Saya akan memberikan updatean ini karena ini barang sudah mencapai banyak targetnya. Namun sebelumnya saya sampaikan ke teman-teman bahwa yang pertama saya tidak terima titip dana trading. Yang kedua, hati-hati grup channel palsu mengatasnamakan MS Trade. Channel saya hanya ada yang di atas ini teman-teman. Kemudian hati-hati komen palsu mengatasnamakan MS Trade dan mengajak Anda untuk berkomunikasi menggunakan WhatsApp ya. Saya tidak melakukan itu semua teman-teman. Oke teman-teman, ini adalah Matic ataupun Polygon yang sebelumnya itu saya pernah analisa di sekitaran 18.000 ya teman-teman. Di kisaran 18.000 itu di sini. Jadi pada waktu itu harganya masih di sini teman-teman. Itu saya analisa. Jadi waktu itu saya menggunakan Fibonacci ya, seperti ini untuk melihat targetnya. Di sini sampai sini. Nah, oke, waktu itu adalah pada waktu saya analisa dia baru aja break di sini di high-nya di 18 kecapai waktu itu. Terus kemudian jadi waktu itu waktu saya analisa baru saja break di 18. Terus kemudian targetnya di sini kecapai ya. Target di 161 retracement kecapai, target di 23 kecapai atau di retracement 2,61. Kemudian di atasnya juga kecapai teman-teman ya di sini. Di retracement 3,618 atau di 26 kecapai dan bukan di sini, sebentar saya betulkan dulu charge-nya. Itu di 4 ini ya, 461 kecapai juga di 329 kecapai. Jadi target-targetnya untuk Matic ini kecapai. Kita tariknya waktu itu hanya dari sini teman-teman ya. Oke. Nah, pada waktu di sini teman-teman, pada waktu di sini kan sebenarnya udah terdeteksi yang namanya satu pola flag teman-teman ya. Pola flag itu seperti ini, pola yang ketika satu cryptocurrency naik, terus kemudian dia ada satu koreksi yang membentuk, koreksi itu membentuk flag teman-teman. Jadi seperti ini, ya membentuk seperti ini, terus kemudian dia break ke atas. Nah, target kenaikannya itu adalah ini, target kenaikannya adalah dari sini itu ke sini ya. Itu kira-kira Ctrl C Ctrl V ya, kira-kira itu di segini kenaikannya ya sampai ke atas. Jadi kita coba ukur kalau menggunakan penggaris biasa ya. Kalau itu berarti kan dia di sini ya. Kira-kira seperti ini kan sama ya penggarisnya, panjangnya sama. Jadi targetnya kita ambil dari breaknya ya, kecapai juga ya. Jadi kalau kita mencari dari panjangnya tanda panah ini juga secara target kecapai ya, di sini di sekitar 23. Kalau di sini target kalau dari panah kan di sekitar 24 kecapai juga, 23 kecapai juga ya. Terus setelah perjalanannya dia ada 2 kali konsolidasi di sini. Ini konsolidasi, dan juga di sini juga ada konsolidasi teman-teman ya. Dua area itu sebenarnya area yang bisa teman-teman manfaatin untuk masuk. Jadi ketika di saham atau cryptocurrency itu, kalau ada barang naik, itu dia nggak akan naik terus ya, nggak akan naik terus, teman-teman mesti tunggu adanya satu fase-fase konsolidasi. Nah, manfaatkanlah area ini untuk masuk. Di sini di Matic ini juga ada. Waktu itu saya nggak update ya karena nggak sempat update. Jadi dari 18.000, 20.000, sekarang untuk Matic ini udah sampai 32, udah kecapai semua targetnya teman-teman. Nah, di dalam perjalanannya dia ada 2 titik entry di sini sama di sini ya. Jadi sebenarnya ya ada kesempatan bagi teman-teman untuk masuk ke barang ini ya dengan harga yang lebih pantas seperti itu. Bukan dengan harga yang tinggi ya, tapi dengan harga yang lebih pantas. Harga pantasnya adalah ya itu tadi dengan menggunakan Fibonacci. Kalau teman-teman misalkan nih dari 18 ya, misalkan target pertama tercapai ya, ini ada swing high, misalkan kita gunakan
Ini aja chart yang lebih pendek. Time frame-nya oke seperti ini. Tadi di 18 di sini ya. Jadi 18 di sini ya. Jadi ini 18, ini swing high, ini swing low. Kita tadi capek cari target udah ketemu. Nah, kemudian ini dari swing low kita cari ke swing high di sini. Kita cari koreksi ya. Koreksi. Nah, kenaikan dari Matic itu kemarin dari swing high, swing low ini ke swing high, koreksi dia di sini. Nah, koreksinya juga sama teman-teman, membentuk satu pola flag. Pola flag di sini teman. Pola flag ini adalah pola yang mana memungkinkan teman-teman untuk masuk sebenarnya di sini. Ya di sini area ini. Koreksinya ini sampai di retracement 23 di 24 ya. Jadi setelah dia dari 18 ke 15 kemudian capai target di sini di 20, 21, 23. Bukan ini bukan target. Ini supportnya selama koreksi ya. Ketika dia naik itu ternyata ada banyak supportnya. Supportnya yaitu di 24. 24 tuh di sini. Capai ya target supportnya. Kemudian ke 38 tuh di 23 ya. Kalau tadi 23 retracement tuh di 24500 atau 25 lah. 24900 atau 25000 di sini. Nah, kemudian koreksi yang kedua supportnya ada di sini di 23. Nah, selama koreksi itu teman-teman lihat ini pergerakannya naik turun sebenarnya. Persis seperti bentuk flag ini. Jadi naik turun seperti itu ya. Nah, terus kemudian dia breaknya di sini teman-teman. Pada saat dia membentuk tren naik ini teman-teman, ini volumenya kencang. Nah, pada saat dia break dari sini, break di area flagnya ini, ujung flagnya itu ada volume besar. Ini konfirmasi pergerakan tuh udah sesuai teman-teman. Nah, sekarang untuk Matic ini kira-kira targetnya lagi ke berapa? Kita akan hapus. Oke, kita gunakan ini adalah swing high. Kita gunakan ini adalah swing low. Kita tarik garisnya. Target-target dari Matic sekarang berapa? Target dari Matic. Target dari Matic kan high-nya di 27 teman-teman ya. Target pertama kecapai lagi di 32. Kecapai lagi 32. Target berikutnya ada di 37500. Target berikutnya ada di 43. Target berikutnya ada di 49. Nah, sekarang saya bilang teman-teman jangan FOMO ya kalau lihat seperti ini. Kalau lihat target-target seperti ini jangan FOMO terus masuknya gila-gilaan berlebihan all in seperti itu. Jangan, saya nggak pernah menyarankan untuk FOMO, untuk all in nggak pernah. Kenapa? Karena saya selalu bilang setiap kenaikan pasti ada koreksi. Seperti itu. Jadi setiap kenaikan pasti ada koreksi. Naik lagi, koreksi lagi. Manfaatkanlah area-area koreksi itu untuk masuk. Jadi ini untuk ininya ya, untuk targetnya ini, saat ini untuk targetnya seperti ini. Targetnya kita cari dari swing high, swing low, dan ini tren ini terus dia retrace ke atas untuk mencari target. Nah, sekarang kira-kira kalau mau masuk di Matic nih gimana, di berapa? Teman-teman lihat di sini ada koreksi nggak? Ada satu konsolidasi. Setelah naik ada konsolidasi. Kita akan lihat dulu. Kita akan lihat dari tren kecil ini swing low dan ini swing high. Sudah cukup terdeteksi swing high-nya dalam 1 jam. Kita akan tarik kira-kira koreksinya sampai berapa. Nah, kalau teman-teman trader cepat ya yang menggunakan time frame 1 jam, maka titik-titik ini boleh dipakai untuk masuk di 30, di 28500. Ini mouse-nya agak nggak presisi ya teman-teman. Di 28500, di 27, 27200,
di 26 seperti itu. Bentuknya juga masih sama teman-teman ya, bentuknya masih seperti flag ya, polanya seperti ini. Dia masih di dalam setiap dia pause itu ada pola flag seperti ini. Bisa jadi juga di sini nanti mungkin konsolidasinya mirip flag seperti itu. Nah, ini kan seandainya teman-teman ngebet masuk nih gitu loh. Sebenarnya saya jadi heran juga kenapa ada yang nggak masuk dari kemarin-kemarin seperti itu ya. Ketika harganya masih 20 kan waktu saya analisa kemarin ya. Kalau misalkan harganya udah tinggi seperti ini, saran saya jangan all in ya. Jangan all in. Teman-teman jangan all in. Ya, jangan all in. Kalau misalkan mau masuk, mesti dialokasikan per parsial ya. Misalkan 25% dulu. Ya, misalkan 25% lagi. Baru palu gudamnya di bawah 50. Ya, misalkan di 23, 25, di 50-nya 25, di 70%-nya adalah 50. Jadi misalkan di sini di retracement 23, di sini di retracement 50 seperti itu, dan di sini di retracement 60 sampai 70-an. Fungsinya apa? Fungsinya supaya kalau misalkan harganya fungsinya supaya base harga teman-teman seperti ini, piramid. Jadi harga teman-teman ngebase-nya di bawah. Seperti itu. Jadi ketika harganya itu di bawah turun, teman-teman masih ada kesempatan untuk nambah. Nah, ketika naik terus teman-teman baru dapat 25 atau 50 gimana ya? Sudah, itu resiko teman-teman ya. Antrinya cuma segitu, tapi itu bagus untuk portfolio teman-teman. Artinya apa? Secara risiko teman-teman sudah mulai mengatur manajemen risiko. Masuknya tidak semua. Kemudian partial entry supaya harganya juga bagus seperti itu. Jadi itu aja yang saya sampaikan untuk Matic ini teman-teman ya. Matic atau Polygon, sekali lagi jangan FOMO, ini barang udah lari kenceng. Pastikan di titik-titik supportnya ya. Itu tadi kalau supportnya, kalau pendek ya, kalau ini istilahnya, kalau teman-teman trader cepat ya, kalau teman-teman itu trader jangka waktu lebih panjang, teman-teman mesti gunakan time frame yang lebih panjang untuk menganalisa. Time frame yang lebih panjang untuk menganalisa supaya apa? Ya supaya dapat harga yang bagus seperti itu. Kalau time frame-nya pendek kan untuk trader cepat ya, yang mungkin scalper seperti itu. Kalau seperti ini teman-teman bisa aja lebih baik gunakan tren yang lebih panjang untuk dapat harga yang lebih kuat seperti ini. Ya, kalau ini untuk harganya ya tentu lebih rendah ya dari yang tadi, karena tadi kan kita time frame 1 jam, ini time frame 4 jam. Kalau di sini di berapa kira-kira antrinya dari Matic ini? Ya antrilah di area-area yang ada kumpulan candle-nya ya, berarti di sini setidaknya boleh antri di area 24 sampai 27. Kemudian di sini boleh. Tapi kok kayaknya agak susah ya ini barang kalau nyampe ke 78 ya. Ya minimal antrinya itu di sini di 23 dan 38 karena ini ada kumpulan candle, teman-teman. Kumpulan candle ini diharapkan bisa menjadi demand yang menahan penurunan dari Matic. Masih sangat menarik ini barang, teman-teman ya. Sekali lagi, sesuaikan time frame-nya kalau teman-teman mau jangka agak panjang dan mau dapat harga lebih bagus, tarikan supportnya gunakan time frame yang panjang, 4 jam. Kalau teman-teman mau scalper ya 1 jam dan 15 menit pun teman-teman bisa. Sekali lagi, sesuaikan dengan time frame teman-teman sendiri seperti apa. Misalkan kalau saya bawa ke 15 menit. Nah, 15 menit seperti ini pun teman-teman bisa dapat supportnya, tapi ya tentu support yang boleh dibilang ya tidak kuat karena itu support yang dalam time frame yang sangat pendek kan seperti itu. Contohnya kalau seperti ini. Kalau seperti ini ada satu konsolidasi di sini ya. Nah, setelah dia break, koreksinya di berapa? Kalau teman-teman orang-orang trader cepat mau nyari scalpingan aja di sini mungkin dia udah berani entry di 30, jual 32 seperti itu. Tapi kalau saya sih terlalu cepat kalau antri di situ ya. Lebih baik menggunakan time frame yang lebih panjang ya, yang
4 jam atau mungkin 1 hari. Oke teman-teman, demikian dari saya Surya MS Trade Investment update untuk Matic ataupun Polygon. Terima kasih teman-teman semuanya.